Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yang amat saya hormati, amat saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Husein Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar, seorang sosok yang amat bersahaja, bersama Ibu Rektor. Yang amat saya hormati dan amat saya banggakan, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Lodjik Paulus, Wakil Ketua DPR RI, bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak para Wakil Rektor, yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Majelis Profesor, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan se-Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua lembaga, dan seluruh sivitas akademika. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Faktur Rahman, Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2013-2022. Yang saya hormati Bapak Andi Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian dan juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya Pak Rum, Ketua DPRD 3 periode di Sulawesi Selatan. Sahabat saya, kolega saya dari Partai Golkar, hadir mantan Gubernur Gorontalo, Pak Rusli Habibi bersama Ibu, yang juga Ketua Golkar Gorontalo, dan sahabat-sahabat kolega Golkar se-Sulawesi Selatan. Para bupati dan wakil bupati yang sempat hadir, antara lain sahabat saya Bupati Enrekang Dr. Muslimin Bando, juga Ananda Bupati Sejai Andi Seto Asapa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir, sahabat-sahabat saya pimpinan Dewan Koperasi Indonesia, sahabat-sahabat para alumni IKWNM, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah terhentinya kita manjatkan puji syukur atas kehadiratnya, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentu karena hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama keluarga tentu saja menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu hadir sekalian untuk menyimak orasi saya hari ini dengan judul Koperasi Menjadi Pilar Negara untuk memperkokoh karakter bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai sebuah paradigma dan pendekatan baru sosial ekonomi koperasi dalam kerangka politik ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Rektor, Bapak Wakil Ketua DPR dan hadirin sekalian, gagasan pokok orasi ini berangkat dari paradigma dan pendekatan baru tentang fungsi dan peran strategis koperasi sebagai sistem nilai yang terlembagakan dalam institusi sosial dan ekonomi dalam bangunan negara bangsa Indonesia yang berdiri di atas fondasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Buah dari data belakang sejarah, budaya, filsafat yuridis, negara adalah suatu bangunan
yang akan merupakan terbentuk dari nilai-nilai manusia dan ekosistemnya. Ekosistem negara berkaitan dengan nilai-nilai dasar masyarakat manusia di setiap negara. Sistem dan kelembagaan koperasi pun sama, yaitu dibangun di atas sistem nilai sosial ekonomi budaya sebagaimana dirumuskan oleh Koperasi Dunia ICI yang berlaku secara universal. Filosofi dan konsep negara, demokrasi, dan republika sebagaimana dibukakan oleh filsuf seperti Plato dan Aristoteles dari Yunani pada hakikatnya berkaitan dengan bangunan nilai kesetaraan, keadilan, hak asasi, ketertiban, kedamaian, dan kebaikan umum. Bangunan nilai bangsa-bangsa itulah yang dibahas oleh bapak-bapak bangsa kita dengan sangat mendalam dan serius dalam sidang BPUPKI dan PPKI periode Juni-Agustus 1945. Mereka melakukan kajian yang sangat mendalam tentang dua hal yang mendasar bagi Indonesia merdeka, yaitu dasar negara dan konstitusi. Dari proses kajian dan refleksi mendalam itulah lahir dua karya agung dan maha agung, yaitu Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 45. Pancasila sebagai pondasi bangunan negara sekaligus jiwa dan roh dan falsafah bangsa, sedangkan Undang-Undang 45 menjadi hukum dasar, patokan utama yang memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Demikian tinggi nilai-nilai fundamental dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Maka kita kenal sebuah kredo magis, mengganti Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45 sama dengan membubarkan NKRI. Lalu bagaimana dengan bangunan nilai pada koperasi? Gagasan dan nilai dari dasar koperasi bisa ditelusuri dalam sejarah dan tradisi 28 pendiri awal koperasi di Rochdale, Inggris pada 20 Desember 1844 yang percaya pada nilai-nilai moral, kejujuran, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian kepada orang lain. Nilai-nilai fundamental itulah dijabarkan di dalam 7 prinsip koperasi yang berlaku secara universal hingga hari ini. Jadi sistem nilai yang membentuk sebuah negara bangsa berjalan paralel dengan sistem nilai yang terlembaga dalam institusi koperasi. Titik temu antara negara dan koperasi justru terletak pada bangunan nilai. Bangunan nilai negara bangsa Indonesia dirumuskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentang kesetaraan, keadilan, kesejahteraan sosial, persatuan, kebebasan, kecerdasan, kedaulatan, demokrasi, musyawarah mufakat, ketertiban, dan perdamaian yang ditopang oleh nilai kekeluargaan dan budaya gotong royong serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara. Nilai-nilai itu secara hakiki adalah juga nilai-nilai terkandung dalam koperasi, yaitu kesetaraan, keadilan, kemandirian, kesejahteraan, kebersamaan, sukarela, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, negara gotong royong atau negara Pancasila sebagai jiwa roh yang menghidupkan NKRI adalah paham sebagai sebuah kunci yang menurut Bung Karno bahwa sosialisme Indonesia. Dan Bapak Saprodin Prawinegara, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia pertama, mengatakan bahwa sosialisme Indonesia sebagai sosialisme religius. Di tahun 1965, Profesor Dr. M. Salim memperkenalkan istilah sosialisme Pancasila, walaupun istilah sosialisme kemudian diganti dengan istilah ekonomi Pancasila. Paham sosialisme Indonesia yang diatur dalam konstitusi kita dijelaskan secara rinci oleh budayawan dan pakar ekonomi Profesor Dawan Rahadjo pertama. Sosialisme Indonesia terkandung dalam pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan. Dalam frasa itu terkandung paham egalitarianisme yang menjadi dasar sosialisme. Sedangkan pasal 33 adalah dasar strukturalnya. Setiap ayat dari 3 ayat dalam pasal 33 bertujuan mewujudkan sosialisme.
Kedua, sistem koperasi yang dikembangkan oleh Robert Owen di Inggris maupun Revision di Jerman sebenarnya adalah badan usaha yang dilahirkan oleh sosialisme religius, yaitu pertemuan antara sosialisme dan etika Kristen. Dalam sosialisme Indonesia, religiusitas berdasarkan pada semua agama bersama-sama dengan sosialisme Eropa dan tradisi masyarakat Indonesia. Ketiga, egalitarianisme sebagai dasar dari semua aliran sosialis terkandung rumusan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama dalam wadah koperasi adalah perwujudan dari sistem demokrasi ekonomi yang pengertiannya adalah produksi oleh semua untuk semua di bawah pemilikan masyarakat. Jadi pilihan tentang koperasi sebagai sebuah sistem oleh para bangsa saat itu tertuju pada perwujudan sosialisme Indonesia. Dari kacamata ekonomi politik, koperasi sebagai lembaga demokrasi ekonomi mengandung dua prinsip, yaitu partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Itu artinya adalah kedaulatan pasar sebagaimana dialut oleh kapitalisme dan neoliberalisme diganti dengan kedaulatan rakyat yang dalam praktik dunia ini hanya dijalankan oleh dan dalam lembaga koperasi. Karena sekali lagi, segala keputusan dalam koperasi diambil secara musyawarah dan mufakat. Dan kalau ada voting, maka berlaku prinsip one man, one vote. Satu orang, satu suara. Sedangkan dalam kapitalisme, besar kecilnya saham menentukan besar kecilnya suara. Sedangkan dalam koperasi, setiap orang, berapapun besar modal atau sahamnya, tetap hanya satu suara. Itulah perbedaan hakiki antara koperasi dengan korporasi. Koperasi berpusat pada orang, sedangkan korporasi berpusat pada modal. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Visi 2045 Koperasi Bela Negara menegaskan bahwa penjabaran dan penerapan nilai-nilai ideologis konstitusional RI dapat dilakukan melalui koperasi, bidang sosial, bidang politik, ekonomi, dan ekosistemnya. Secara lebih konkret, visi Bela Negara dimaksudkan ketika insya Allah Indonesia ketika merayakan 100 tahun 2045, maka koperasi telah mampu memainkan peran menentukan dalam memperkokoh karakter dan jati diri bangsa dan mewujudkan negara kesejahteraan serta lestarinya ekosistem negara yang berbasis budaya gotong royong dan nilai-nilai koperasi. Dalil dikedepankan bahwa koperasi bukan hanya sebuah institusi ekonomi, tetapi koperasi juga memiliki dimensi sosial, budaya, politik, demokrasi, dan dimensi ekologis. Visi koperasi bela negara memiliki juga dimensi sosial karena koperasi memiliki nilai-nilai sosial budaya seperti kebersamaan, kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Di satu sisi, koperasi menjadi alat efektif untuk melestarikan budaya gotong royong yang hidup dalam masyarakat Nusantara sejak berabad-abad yang lampau. Bapak Ibu sekalian, Bung Hatta menyebut kekuatan kelompok itu sebagai ilmu atau filosofi sapu lidi. Bila satu batang lidi dengan mudah dapat dipatahkan, tetapi bila lidi itu diikat menjadi sapu lidi, maka siapapun tidak akan mampu mematahkannya. Itulah esensi dari manusia sebagai makhluk sosial atau homo erectus. Filsuf Aristoteles menyebut manusia adalah sum politikon, artinya bahwa manusia itu pada selalu membutuhkan manusia lain untuk merealisasikan potensi diri sendiri, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Negarawan dan pendiri bisnis Amerika Serikat Benjamin Franklin mengatakan, jika kita tidak mengandalkan kebersamaan, maka kita semua akan hidup berkeping-keping dalam perpecahan. Dan filsuf dan ahli logika Bertrand Russell asal Inggris menegaskan manusia akan berada posisi lebih baik jika bekerja sama satu sama lain dalam bentuk koperasi, karena kebersamaan memberikan kekuatan. Sedangkan dimensi ekonomi maksudnya adalah koperasi merupakan lembaga ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat umumnya. Sebagai badan usaha, anggota koperasi mendapat manfaat berkoperasi dari jasa pelayanan dan sisa hasil usaha sesuai dengan jasa atau kontribusi masing-masing anggota. Visi koperasi bela negara juga memiliki dimensi sosial politik, yaitu membangun karakter bangsa, national character building. Dalam hal ini, koperasi yang syarat nilai-nilai keutamaan universal
dan nilai-nilai fundamental keindonesiaan menjadi wadah untuk memperkuat kedaulatan rakyat atau demokrasi, memperkokoh karakter Pancasila, karakter persatuan dalam bingkah NKRI, dan karakter Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Koperasi Modern Robert Owen telah mengingatkan bahwa melalui koperasi dapat terbentuk karakter masyarakat, lapangan kerja, kemakmuran, dan pengetahuan. Sedangkan filsuf Lao Tzu menyebut karakter sangat penting, sebab karakter menentukan nasib seseorang. Bahkan suatu masyarakat, koperasi juga memiliki dimensi ekologis. Koperasi memadukan program pembentukan karakter SDM berbasis nilai koperasi dengan program-program penyehatan ekosistem negara. Ini merupakan suatu model pembangunan berkelanjutan. Bapak Rektor, Bapak Wakil Ketua DPR RI yang saya muliakan, visi koperasi pilar negara bukan lahir dari ruang kosong, tetapi koperasi adalah merupakan suatu ideologi konstitusional, pemahaman dan refleksi atas kompleksitas masalah bangsa yang sulit terurai, tantangan menghadapi krisis global di bidang pangan, krisis energi, ledakan penduduk, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim, serta ekstrim akibat pemanasan global yang berbasis kajian pakar ekonomi dunia maupun berdasarkan data fakta empirik yang saya bukukan 6 tahun yang lalu dengan judul Koperasi Pilar Negara, diturunkan ke dalam blueprint visi 25 Koperasi Pilar Negara. Pertama, memiliki faktor kekuatan nilai-nilai intrinsik koperasi. Seperti diuraikan di atas, bagi bangsa kita, koperasi adalah filosofi hidup sekaligus badan usaha sosial ekonomi. Kekuatan koperasi terletak pada nilai-nilai dan prinsip koperasi yang dimiliki anggota dan dikelola serta dikendalikan secara demokratis. Maka sistem koperasi pun menjadi antitesa dari sistem kapitalisme, sekaligus sintesa dari pertarungan dua ideologi besar, yaitu kapitalisme melawan sosialisme. Itulah sebabnya mengapa perkembangan koperasi sangat pesat dan stabil di berbagai negara di dunia dan diakui oleh PBB mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan berkelanjutan, menyediakan lapangan kerja dan merawat lingkungan hidup. Kedua adalah faktor sejarah penderitaan panjang bangsa Indonesia. Sosialisme dan sistem koperasi yang tertuang dalam pasal 33 lahir dari kesadaran yang kuat dan mendalam para bangsa tentang penderitaan panjang masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia akibat imperialisme dan kolonialisme yang digerakkan oleh kapitalisme sebagai buah dari revolusi industri di Inggris di abad ke-18. Sistem sosialisme sebagai antitesa kapitalisme ternyata gagal membendung dampak buruk kapitalisme. Jadi koperasi lahir pertama kali di Rochdale, Inggris tahun 1844 di tengah himpitan dua kekuatan sistem ekonomi dunia, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sesuai karakternya eksploitatif, kapitalisme kemudian mendorong negara-negara Eropa pada akhir abad ke-19 menjelajahi dunia, mencari bahan baku dan pasar dari hasil industri, sehingga lahirlah kolonialisme, imperialisme yang menciptakan kemiskinan dan kesenjangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Penderitaan rakyat melahirkan perlawanan secara organisasi oleh para cendekia muda, hasil politik etis pemerintah kolonial Belanda. Faktor yang ketiga adalah kondisi geografis Indonesia. Fakta menunjukkan wilayah Indonesia sangat luas dan bersifat kepulauan, budaya agraris dan maritim. Keberagaman budaya masyarakat Indonesia yang tinggal di berbagai kepulauan yang sangat luas dan terpencar di belasan ribu pulau adalah sebuah anugerah sekaligus tantangan besar untuk memenuhi infrastruktur dan logistik. Keterpencaran penduduk di ribuan pulau besar dan kecil menyulitkan usaha-usaha mensejahterakan rakyat. Maka satu-satunya cara masalah keempat untuk memperkuat dan meningkatkan taraf hidup ialah dengan bersatu dalam koperasi sebagai wadah usaha bersama. Faktor yang keempat adalah kegagalan sistem ekonomi pasar bebas, neoliberalisme. Teori trickle down effect yang dikembangkan oleh para penganut paham kapitalisme terbukti gagal. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia. Teori trickle down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat kaum kapitalis akan sendirinya menetes ke bawah. Ternyata hal tersebut tidak pernah terjadi. Yang pada gilirannya diupayakan terciptanya distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata. Faktanya adalah kapitalisme
neoliberalisme yang mendominasi perekonomian global telah dan hingga kini telah melahirkan ratusan juta orang hidup dalam kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, keterbelakangan, hingga perubahan iklim akibat pemanasan global. Bapak Wakil Ketua DPR, Pak Rektor, seluruh sivitas akademi yang saya hormati, dengan visi koperasi pilihan negara, sesungguhnya saya ingin mengangkat fungsi dan peran koperasi ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini, fungsi dan peran koperasi tidak berhenti sebagai tulang punggung perekonomian negara, tapi lebih dari itu, koperasi bisa berpesan jauh lebih luas. Pertama, koperasi memperkokoh karakter bangsa, berbasis nilai-nilai koperasi, memperkuat demokrasi dan persatuan dalam bingkai NKRI. Keyakinan saya bahwa koperasi mampu memperkuat karakter bangsa Indonesia berangkat dari tesis, dari filsuf besar Plato, bahwa negara adalah kumpulan manusia. Menurut Plato, negara bakal tumbuh, rapuh, ambruk atau berkembang sesuai dengan karakter manusia. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Indonesia terdiri dari 1.340 suku, keberagaman budaya adat istiadat, asal-usul 1.100, bahasa daerah, genetik, dan agama yang hidup dan tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Maka demi eksistensi Indonesia yang pluralistik itu sangat dibutuhkan karakter bangsa, nation building yang asli dan kuat yang berasal dari falsafah Pancasila dan nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal. Karakter atau nilai itu seperti semangat kekeluargaan, budaya gotong royong, kebersamaan, musyawarah, Bhinneka Tunggal Ika, kesetiakawanan. Nilai luhur bangsa itu bisa diperkuat dan akan lestari melalui dalam usaha koperasi. Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta menegaskan, koperasi adalah sekolah demokrasi. Dalam berkoperasi, masyarakat tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara bersama, tapi juga mempraktikkan demokrasi. Yang kedua, koperasi mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Data PBS tahun 2020 menunjukkan fakta tingkat kemiskinan sebesar 9,57% atau setara dengan 26,36 juta orang, tingkat ketimpangan atau Gini ratio 0,381, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,45%. Sementara jumlah UMKM sekitar 64,3 juta atau 99% dari pelaku usaha UMKM. Puluhan juta UMKM itu seharusnya dikonsolidasikan di dalam wadah usaha koperasi. Bapak Ibu sekalian, saat ini pemerintah lagi gencarnya membina, membesarkan UMKM. Ini berbahaya bagi NKRI, karena tatkala negara hadir menjadikan usaha kecil menjadi usaha menengah yang berwatak individualistis, maka itu tidak bersesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu kegotong royongan. Pasal 33 Undang-Undang 45 oleh Bung Hatta disebut sebagai politik sosial ekonomi Republik Indonesia. Dan tentang kegiatan koperasi, Bung Hatta mengatakan begini, Indonesia ibarat satu taman berisi pohon-pohon koperasi yang buahnya dipungut oleh rakyat banyak. Bung Hatta menegaskan bahwa sistem koperasi menjamin keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, karena sistem koperasi memberi kesempatan kepada rakyat memiliki koperasi dan mengontrolnya secara demokrasi. Ketiga, koperasi menjadi garda terdepan merawat bumi, air, dan kekayaan alam dalamnya. Kegagalan kita menjaga bumi, air, hutan, laut, daerah pesisir tidak hanya menyingkirkan masyarakat lokal dari sumber daya alam, tapi juga telah mendatangkan banjir di musim hujan, kekeringan di musim kemarau, erosi, abrasi, tanah longsor, dan kebakaran hutan, dan berbagai bencana lainnya. Ekosistem negara terbukti tidak bisa mengandalkan perusahaan-perusahaan raksasa, mereka justru banyak merusak ekosistem. Dalam hal ini, ekosistem negara hanya dapat dijaga oleh masyarakat lokal seperti petani, peternak, pelayan, petambak. Maka jika masyarakat lokal diberdayakan kehidupan ekonomi lewat koperasi, maka bisa dijamin lingkungan alam terawat dengan baik. Sebab bila masyarakat lokal adalah hutan adalah jantung kehidupan mereka, itulah sebabnya di tengah perubahan iklim ekstrim akibat pemanasan global dewasa ini, maka gerakan koperasi dan ICI terus mengkampanyekan model bisnis koperasi, karena kegiatan-kegiatan usaha koperasi menempatkan manusia dan lingkungan alam dalam posisi sentral substansial. Dalam implementasinya,
pemerintah harus melibatkan koperasi dalam pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam. So, petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan, pengrajin yang tergabung dalam koperasi sangat berkepentingan dengan kelestarian lahan, hutan, laut dengan keragaman hayati di dalamnya. Induk koperasi pertanian terbesar di Jepang dan dunia bernama Zeno dengan volume usaha sekitar 70 miliar US dollar adalah contoh koperasi berskala konglomerat yang memposisikan petani dan lingkungan pada posisi sentral. Zeno yang beranggotakan sekitar 1.200 koperasi unit dan primer dengan anggota individu 4,5 juta petani Jepang mewajibkan petani memakai pupuk organik yang ramah lingkungan demi kesehatan masyarakat dan kesuburan lahan secara berkelanjutan. Keempat, koperasi dapat merawat dan melestarikan budaya gotong royong dan kearifan lokal. Koperasi bisa merawat nilai-nilai dan tradisi di setiap daerah. Koperasi dapat merawat dan mengembangkan kearifan-kearifan lokal yang umumnya berhubungan dengan lingkungan alam, dan hanya masyarakat lokal lah yang bisa merawat lingkungan alam tempat mereka berdiam. Ini pula jati diri kita, nilai gotong royong dan kekeluargaan yang dapat melahirkan integritas bangsa dengan berekonomi dalam koperasi. Masyarakat dapat melestarikan kekayaan warisan budaya lokal Nusantara seperti kerajinan tenun, seni ukir, batik, mebel, dan berbagai kebutuhan perhiasan dan peralatan rumah tangga yang berbasis sumber daya lokal. Ada banyak ungkapan yang terdapat pada berbagai tradisi masyarakat Nusantara yang merupakan manifestasi dari kultur nilai gotong royong. Misalnya pada tradisi Melayu, kita mengenal pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pula tradisi Bugis, terdapat ungkapan, malilu si pakainge, rebah si patokong, mali si parape, mabur si popa, matulu parajo. Terjemahan bebasnya kurang lebih, saling mengingatkan bila lupa, saling menegakkan bila jatuh, saling mendamparkan bila hanyut, bersatu dalam persatuan yang kuat. Karena tepuk tangan saya minum dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ilmu sapu lidi atau ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dinyi itu secara nyata dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Maka organisasi ekonomi yang paling cocok untuk pelembagaan filosofi sapu lidi tersebut ialah koperasi. Kelima, koperasi menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi. Sebagai negara agraris dan maritim, puluhan juta petani, peternak, petambak, dan nelayan ada produsen yang memasok kebutuhan pangan nasional asalkan mereka diperdayakan. Jika mereka produktif dan memiliki daya beli, terutama lewat jalan koperasi, maka mereka tidak akan menjual lahan pertanian dan meninggalkan desa mereka untuk pindah kota lain atau menjadi TKI di luar negeri yang tidak berpengalaman. Di sisi lain, kebutuhan energi seluruh pelosok negeri bisa diatasi dengan memanfaatkan sumber alam seperti biomasa dan bioenergi, termasuk angin, matahari, air, gelombang, dan arus pasaran air laut. Salah satu fakta empiris koperasi berperan nyata dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan ditunjukkan oleh koperasi desa, pusat KUD, dan induk KUD di era 1980-an, meski hanya berperan sebagai alat pemerintah untuk mendistribusikan pupuk dan gabah petani. Namun, keberhasilan sekitar 9.000 KUD bersama Puskut dan Ingkut menciptakan swasembada pangan, membuktikan salah satu kekuatan utama koperasi ialah kerjasama dengan jaringan koperasi. Peran strategi koperasi di bidang energi bisa kita lihat pada Koperasi Listrik Nasional Amerika yang menaungi 900 koperasi listrik milik 42 juta anggota koperasi, dan sejak tahun 2010 koperasi listrik negeri kapitalis itu mampu meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga 140% dengan memanfaatkan gas alam, tenaga angin, dan tenaga matahari. Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Rektor, dan seluruh sivitas akademi hadirin yang berbahagia, kapan koperasi menjadi pilihan negara? Indikatornya ada 5. Pertama, jumlah anggota koperasi. Bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia berkoperasi, rasio anggota koperasi Indonesia saat ini baru 8,40% atau hanya separuh dari rata-rata rasio berkoperasi dunia sekitar 16,3%. Idealnya adalah 25-30% penduduk Indonesia berkoperasi.
Di beberapa negara Skandinavia misalnya, jumlah anggota koperasi lebih banyak daripada jumlah penduduk negara. Karena satu warga dari sana menjadi anggota di 3 atau 4 koperasi. Kedua, koperasi masuk semua sektor kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan ekologi. Jenis koperasi sesungguhnya sudah cukup banyak. Induk koperasi saja sekitar 40 induk, meski cukup banyak yang berkinerja masih kurang bagus. Ketiga, daya saing koperasi tinggi, bahwa koperasi-koperasi bertumbuh dan bersaing di tingkat lokal, nasional, dan global karena ditopang oleh manajemen yang sehat. Keempat, koperasi berjalan di atas nilai dan prinsip spirit koperasi sesuai dengan prinsip ICI atau Undang-Undang Perkoperasian. Kelima, koperasi menjadi pelaku utama ekonomi rakyat yang mensejahterakan dan berkeadilan serta berkelanjutan. Koperasi mampu memenuhi kebutuhan pangan dan air di masyarakat daerah terpencil, daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil tanpa menghancurkan lingkungan alam. Untuk menaikkan posisi dan peran koperasi di level pilihan negara, maka ada 5 strategi pokok yang bersifat makro maupun mikro yang harus dilakukan oleh koperasi-koperasi bersama pemerintah dan stakeholder lainnya. Strategi pertama adalah pemetaan, pengembangan, dan hilirisasi koperasi berbasis sumber alam dan budaya di seluruh daerah Indonesia. Strategi kedua, penguatan dan promosi nilai-nilai yang menjadi keunggulan koperasi melalui lembaga pendidikan formal, riset, dan pendidikan anggota. Strategi ketiga adalah penguatan koperasi lewat regulasi kebijakan pemerintah. Hari ini Bapak Wakil Ketua DPR, Pak Lojik hadir. Ini adalah titipan untuk beliau di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena kalau tidak Pak Lojik, nanti Profesor dicabut oleh Pak Rektor. Strategi keempat, pemerintah dan gerakan koperasi harus bisa mengurai berbagai persoalan koperasi Indonesia secara struktural dan sistematis, seperti penguatan permodalan, peningkatan sumber daya manusia, dan digitalisasi manajemen serta perjuangan jaringan. Strategi kelima, peningkatan produktivitas dan daya saing produk koperasi melalui hilirisasi sumber daya alam dan budaya dengan penerapan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, setiap hari matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Setiap detik ada kelahiran dan kematian, seakan-akan tidak ada yang baru di bawah matahari. Visi, paradigma, dan pendekatan baru koperasi pilihan negara berangkat dari keyakinan pokok bahwa setiap orang, setiap lenggaba, setiap masyarakat negara apa saja dan di mana saja selalu dapat berubah. Perubahan itu bersifat abadi atau pentarei, kata filsuf Heraklitus. Dan perubahan lahir dari impian, inovasi, kreasi, dan pemecahan masalah yang melahirkan peradaban baru di bawah kolong langit. Ahli sosiologi Paul Horton pun dengan lugas merumuskan perubahan sosial adalah suatu hal yang tetap dan selalu ada dalam alam semesta. Masyarakat generasi baru tidak mungkin meniru atau mengambil alih kebudayaan generasi sebelumnya. Generasi baru pasti selalu menginginkan perubahan. Visi dan paradigma baru koperasi negara mungkin dipandang sebagai sebuah utopia, mimpi di siang bolong. Namun saya tegaskan, visi dan paradigma itu tidak berjalan di ruang kosong yang gelap gulita. Setidaknya visi dan paradigma baru ini menjadi suluh penerang bagi masyarakat Indonesia dalam menapaki lorong-lorong menuju cahaya abadi di ujung lorong sana. Dengan menawarkan visi dan pendekatan baru koperasi negara, saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali ke jalan ideologis, jalan koperasi, sistem koperasi jalan ideologis, untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai jalan ideologis sistem koperasi. Seperti dikatakan pesan Lao Tzu, jalan langit itu lebar dan luas, namun ia kekal dan tidak ada yang bocor. Begitu pesan Lao Tzu. Alasannya adalah alam semesta tidak hidup untuk dirinya, tapi memberi hidup kepada orang lain dan membantu sama-sama lain. Bapak Ibu sekalian, sudah terlalu lama bangsa rakyat ini menderita karena elit negeri ini mengingkari amanat agung dari Bapak bangsa yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang 45. Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi dan oposisi, tapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari masyarakat Indonesia. Seorang ahli sosial politik Jerman, Konrad Adenauer, mengatakan begini: kita semua hidup di bawah langit yang sama,
tentu tidak semua punya horizon yang sama, tetapi kejujuran, kebenaran, dan kecintaan kepada rakyat hanya itu yang membuat langit ini bisa menjadi biru. Kejujuran para elit bangsa ini terhadap kebenaran Pancasila dan Undang-Undang 45 maupun sistem koperasi untuk mensejahterakan rakyat hanya boleh tercipta ketika dia berpegang teguh pada amanat agung para bangsa kita, yaitu langit Nusantara akan kembali menjadi biru. Tidak ada pilihan bagi kita semua, mulai dari elit, kecuali implementasikan dua sila dalam Pancasila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Sila dan tujuan nasional kita yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, mensejahterakan seluruh negeri. Tidak mungkin dilakukan oleh BUMN, tidak mungkin dilakukan oleh para konglomerat, apalagi konglomerat, kecuali hanya dengan koperasi. Saya sebagai aktivis koperasi dan Ketua Umum Dewan Koperasi percaya dan mendukung penuh bahwa kampanye Presiden International Cooperative Alliance Ariel Guarco saat berkunjung ke kantor Dekopin tahun 2019, Ariel Guarco sebagai Presiden Koperasi Dunia mengajak gerakan Koperasi Indonesia untuk tak pernah lelah mempromosikan model bisnis koperasi kepada dunia, karena bisnis model koperasi menempatkan manusia dan lingkungan sebagai pusat dari seluruh kegiatan-kegiatan koperasi. Jadi gagasan koperasi dari pilihan negara bukan hanya untuk wilayah Indonesia, tapi juga bagi dunia. Bapak Rektor, hadir sekalian, di penghujung pidato ini, izinkan saya menyampaikan suatu hal yang saya sungguh merasa berutang budi kepada alma mater tercinta ini. Yang telah membekati saya 43 tahun silam untuk pergi berkarya hingga ke level nasional dan internasional. Dan hari ini saya diperkenankan kembali untuk berdiri pada menit terhormat ini guna menerima penghargaan yang sungguh tak ternilai, dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap ilmu sosial ekonomi dengan kajian manajemen koperasi. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dengan rasa bangga dan kecintaan saya kepada alma mater ini, apabila Bapak Rektor dengan seluruh jajarannya mengizinkan, maka izinkan saya dari podium terhormat ini untuk menginisiasi pembentukan lembaga kajian koperasi pilihan negara di UNM. Insya Allah seluruh fasilitas dengan segala kelengkapannya saya siapkan. Semoga niat baik ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Rektor, Bapak Ketua DPR hadirin yang berbahagia, mendapatkan penghargaan akademik seperti ini adalah yang kedua bagi saya, meskipun stratanya berbeda. Sebelumnya pada tahun 2021 Universitas Negeri Semarang berkenan memberikan gelar Dr. Honoris Causa untuk bidang olahraga terhadap saya. Terima kasih Pak Rektor, Pak Profatur. Penghargaan itu terkait dengan kiprah saya dalam memajukan industri sepak bola nasional selama hampir dua dekade. Universitas Negeri Semarang menilai buat transformasi olahraga sepak bola Indonesia menjadi seperti sekarang ini tidak lepas dari terobosan seorang Nurdin Halid. Demikian pula dengan pengakuan sejumlah pemerhati sepak bola tanah air bahwa era saya memimpin FSM dan PSSI dianggap sebagai tongkat sejarah kebangkitan sepak bola Indonesia modern menuju industri sepak bola menuju pentas dunia. Dan penghargaan yang saya terima hari ini sungguh sangat berbeda. Bukan karena ini penghargaan akademik tertinggi, namun terdapat suatu hal yang tak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Mengapa? Karena penghargaan ini diberikan oleh Universitas Negeri Makassar yang dulu bernama Ikut Ujung Pandang. Sejarah perjuangan saya untuk menjadi sesuatu dalam hidup dimulai dari kampus ini. Sehingga kampus ini bagi saya tidak hanya sebagai tempat kuliah, tetapi lebih dari itu adalah sebagai candra di muka yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan karakter dan kepribadian saya. Sedangkan karakter dan kepribadian itulah sebenarnya yang menghantarkan seorang Nurdin Halid sampai pada puncak pencapaiannya seperti hari ini. Setiap kita tentu mengilimi pengalaman yang berbeda di kampus ini, sehingga berbeda pula dalam memaknai dan menyikapi pengalaman masing-masing. Teringat di sini juga hadir teman saya sewaktu kuliah,
Teringat sewaktu kuliah di IKIP, saya kerap merasa dipandang rendah dalam berbagai momen interaksi mahasiswa antar kampus. Anehnya, dipandang seperti itu, selain melahirkan kecintaan pada kampus ini, juga menjadikan semacam cambuk kecil bagi saya untuk membuktikan bahwa keliru memandang anak IKIP, mahasiswa IKIP. Cambuk kecil itulah yang selalu menyertai pada saya untuk mengingatkan bahwa saya adalah alumni IKIP. Dan seiring dengan berjalannya waktu, sederet prestasi dan penghargaan dalam negeri dan internasional yang saya peroleh selama ini, berkarir dan koperasi, sepak bola, di bidang politik, sesungguhnya adalah bukti pencapaian seorang alumni IKIP. Oleh karena itu, saya beruntung berasal dari kampus ini, sebab jika tidak, cerita hidup saya tentu menjadi lain. Maka tidak berlebihan jika saya selamanya merasa bangga menjadi alumni UNM. Mohon sampaikan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, jangan pernah minder menjadi mahasiswa UNM. Dan yang paling membahagiakan adalah tatkala pencapaian saya di dunia koperasi pada akhirnya mengusik insan-insan akademik Universitas Negeri Makassar. Lantas pencapaian itu diapresiasi oleh Senat Akademik UNM yang kemudian mengantarkan saya mendapat kehormatan berdiri di hadapan majelis yang terhormat ini. Untuk itu, untuk menyampaikan orasi terkait pemikiran dan gagasan mengenai dunia koperasi yang telah saya geluti kurang lebih 40 tahun yang lampau, lebih dari separuh usia saya. Mulai dari level paling rendah sebagai pegawai kontrakan Dolok Sulsel yang ditempatkan di Kaudi Cempah di Kabupaten Pindrang pada tahun 1980, hingga level yang paling tinggi sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia untuk periode yang sekarang periode yang ketiga kalinya. Melalui pidato ini saya ingin menyampaikan bahwa penghargaan tentu saja sebuah pencapaian yang sangat tinggi bagi seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu rumah tangga, dan ayah seorang guru di sebuah kampung 200 km ke arah timur laut di kota Makassar. Sejujurnya, saat terjun di dunia koperasi untuk pertama kalinya 4 tahun silam, tak sekalipun pernah terlintas dalam benak saya bahwa suatu waktu akan mendapatkan gelar profesor kehormatan di bidang koperasi. Mendapat gelar ini pada usia yang tak muda lagi, sungguh suatu anugerah. Hari ini memberi saya semacam pencerahan bahwa apa yang disebut pencapaian sesungguhnya bukan karena faktor superioritas individual semata. Layaknya seorang pendaki gunung bukan semata karena kemampuannya sendiri, tetapi lebih pada pokok-pokok semak atau ilalang di mana ia berpegang, membantunya merangkak naik hingga tiba di puncak. Maka semestinya sang pendaki berterima kasih pada pokok-pokok semak atau ilalang-ilalang itu yang kerap tak dianggap sehingga terlupakan. Untuk itu, dari podium yang terhormat ini, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang pernah berperan di dalam pokok-pokok semak ataupun ilalang dalam hidup saya, menolong saya mencapai puncak. Pertama-tama, saya teringat pada guru saya, Bapak Fahrudin. Ini ada Pak Karudin sama-sama, Idris Patarai, sama-sama diperkenalkan tentang ilmu ekonomi koperasi. Pertama-tama memberi saya tentang dunia koperasi. Bapak Dr. Iskandar Susilo, Kakanwil Koperasi, yang menerima dan mengangkat saya sebagai manajer pusat pelayanan koperasi PPK Kota Tembua usai merampunkan kuliah di IKIP Ujung Pandang pada tahun yang sama. Bapak Samsudi Dael, Ketua Pusku Hasanuddin 8085, yang memberi saya kesempatan berkarir di Pusku Hasanuddin sebagai kepala perwakilan di Kabupaten Goa. Beliau yang menunjukkan bakat kepemimpinan dan talenta mendidik saya, sehingga jalan semasa kemenangan berakhir saya diangkat menjadi perwakilan Pusku Hasanuddin Kabupaten Sidrap. Bapak Andi Latif, mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ketua Pusku periode 85-90, yang beri kesempatan pada saya untuk membuktikan bahwa Bapak Samsudin tidak salah ketika memutuskan mengirim saya ke Sidrap. Itu sebabnya masa kepemimpinan Andi Latif saya menyebutnya sebagai periode pembuktian, dan pada 1988 belum mengangkat saya sebagai kepala perwakilan Puskut untuk wilayah lebih besar, yaitu Ajak Tapar, Muriti Barlu, Parepare, Sidrap, Pindrang, dan Enrekang. Bapak Kolonel Purnawiraja Parnanggo, Ketua Pusku Sulsel 1995, yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menjabat Direktur Utama Pusku Sulsel pada 1992 sampai 1997, setelah beliau menilai bahwa saya berhasil memimpin Puskut Hasud di wilayah Ajak Tapar. Bagi saya, mereka adalah semua merupakan pokok-pokok
semak atau ilalang, tapi juga adalah suluh penerang yang membimbing saya tatkala menapaki pendakian. Saya pun tak boleh melupakan Bapak Subiakto Cakrawardaya, Menteri Koperasi 9385, atas perhatiannya selama saya menjabat di Puskut. Demikian pula Bapak Adi Sasono, Menteri Koperasi 9398, saat saya menjadi Ketua Umum Induk KUD, beliau yang punya inisiatif agar pemerintah melibatkan Ingkut untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di saat krisis 98-99. Di masa awal reformasi hingga saat ini, begitu banyak sosok yang tak mungkin saya lupakan. So, berkat mereka lah sehingga saya bisa bertahan dan eksis hingga hari ini. Sebut misalnya Bapak Abu Bakar Bakri, Ketua Umum Partai Golkar 2009-2016, beliau saya anggap sebagai kakak sekali guru bagi saya. Bapak Sari Pasar, Menteri Koperasi 2009-2014, adalah kakak sahabat dan mitra diskusi yang baik terkait pengembangan koperasi. Demikian pula dengan Bapak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian pada Kabinet Jokowi Maruf, dan Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, atas perhatian tulus baik sebagai pribadi maupun sebagai sama kader Partai Golkar. Juga kepada adik saya Mas Agung Sujatmiko, Mula Warman, Yosef Tortulis, Yarifai, atas perhatiannya yang tak lekang oleh panas. Semua mereka adalah sahabat-sahabat yang telah membantu saya. Dan yang terakhir, terkhusus Bapak Rektor Profesor Dr. Hussein Sam dan seluruh Wakil Rektor, Bapak Dekan-Dekan, Dirut Sarjana, Ketua Prodi, Ketua Senat, dan Ketua Majelis Profesor, atas penghargaan yang kepada saya. Semoga semua ini bernilai ibadah dan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada guru saya, sahabat saya, saudara saya, Bapak Haji Muyar Donggem bersama Ibu, atas kesediaannya untuk hadir. Beliaulah tiada hari tanpa doa untuk adiknya Nurdin Halid. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Yang terakhir, kalau ini tidak disebut bahaya. Bisa berlanjut persoalan Pak Rektor. Ucapan terima kasihku sampaikan khusus kepada siasang belah jiwa, sibiran jantung, istriku tercinta Haja Andi Ani Nurdin Halid. Ketahuilah bahwa tanpa namamu, tanpa Nurdin Halid bukan apa-apa dan tak akan pernah menjadi siapa-siapa. Ibuku tercinta Haji Andi Batari Dotoja, doamu senantiasa menyertaiku, anak-anakku dan seluruh mantuku atas segala kebersamaannya. Hadirin hadirat, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.